Om Swastiastu. Pemirsa, guru adalah sosok yang disegani dan dihormati. Guru adalah sosok yang memiliki budi pekerti dan teladan yang harus dijaga baik penampilan, ucapan maupun perbuatan. Tentu hal ini sangat berat karena pribadi guru sepanjang waktu menjadi panutan dan cermin bagi orang di sekitarnya. Peran guru di masa depan sangatlah penting. Melalui tangan-tangan guru yang kritis, kreatif, dan inovatif akan melahirkan generasi-generasi cerdas yang dapat berkompetisi dalam persaingan global untuk pembangunan bangsa dan negara. Saya Made Sekudan Karang, kita hadir lagi dalam Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Peran guru untuk pembangunan Bali. Kita akan angkat menjadi topik kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru Nasional dan juga Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-78 tepat pada tanggal 25 November 2023 yang lalu tentunya. Baik, hari ini telah hadir beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Bapak Wayan Susipte SPD. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 8 Denpasar. Om Swastiastu, Bapak Kepala Sekolah. Kemudian hadir pula DRS Iketut Suyastra. Beliau adalah Dewan Kehormatan Guru. Kemudian yang paling ujung ada Bapak Wayan Daniel, Sekbid Advokasi PGRI Provinsi Bali. Om Swastiastu. Semuanya, ini kalau saya nih pribadi sudah ada di antara para guru-guru ini, saya merasa bisa dikatakan bangga sekali karena melalui tangan-tangan beliau lah akhirnya banyak sekali yang telah berhasil menjadi orang dalam tanda kutip, dan juga seperti saya saat ini gurulah yang paling berjasa. Baik, kita akan berbincang-bincang mengenai peran guru untuk pembangunan Bali tentunya. Tapi saya mau ke Dewan Kehormatan Guru mungkin dulu, Pak Ketut Suyastra Niki sendiri. Pak Ketut, ini banyak juga yang menjadi pertanyaan kita. Siapa sih yang layak disebut guru nih sendiri? Kemudian guru yang ideal itu seperti apa sih? Terima kasih ya. Dalam acara yang cukup bagus ini kita lakukan dalam rangka memperingati ya, merayakan sekaligus Hari Guru dan Hari Ulang Tahun PGRI yang ke-78. Selamat juga pada teman-teman semua yang sejawat. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, kalau kita bicara guru yang ideal ya, mungkin konsep yang sering diucapkan sejak dulu oleh Ki Hajar Dewantara itu, jadi menjadi guru yang digugu dan ditiru ya. Ini memang satu sosok yang gampang diucapkan, tetapi kadang-kadang begitu melakukan satu tindakan tidak segampang yang kita diucapkan. Tapi yang prinsip sekarang, kalau menyinggung masalah apa yang sedang digembar-gemborkan oleh pemerintah, menyangkut masalah kurikulum ya, yang baru ini, kurikulum merdeka ini, memang tuntutan seorang guru itu memang cukup berat sekali sekarang. Kalau saya tarik sedikit seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, guru yang ideal ya, kreativitas itu. Itulah yang sekarang. Yang di pondasinya ada karakter. Ini yang menyambung tentang digugu dan ditiru. Saya kira itu kurang lebihnya seperti itu. Jadi pembentukan karakter. Ya, ini kan di dalamnya itu kan fondasinya harus karakter. Kalau sekarang tuntutannya kan kreativitas. Tetapi guru tidak cukup hanya kreatif saja, tapi pondasi karakternya itu harus juga kuat. Karena apa? Dia menjadi seorang sosok yang digugu dan ditiru. Ya, berarti ada perbedaan guru masa kini dengan guru sebelumnya, Pak. Sebenarnya dari dulu juga seperti itu. Hanya saja sekarang kan tuntutannya kreativitas. Kalau guru sekarang tidak kreativitas, tidak akan bisa dia mengikuti kurikulum merdeka itu. Itu yang saya amati dari apa yang sudah dikeluarkan, istilahnya disampaikan oleh Kementerian Pendidikan pada Pak Menteri, Pak Makarim. Jadi di kurikulum merdeka itu adalah tuntutan yang utama kreativitas guru. Kalau tidak kreativitas,
tidak akan bisa itu seperti itu. Baik, baik, baik. Saya ke Bapak Wayan Sucipta selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Denpasar, yang kalau kita berbicara tentang semapan, julukannya SMA Negeri 8 nggih Pak, nggih Pak Kepala Sekolah. Ini banyak sekali melahirkan anak-anak yang berprestasi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Beberapa waktu lalu bahkan kami mengundang salah satu siswa Bapak yang sangat berprestasi sekali dalam bidang debat seperti itu. Nah, ini seperti kata Pak Ketua Suyaster selaku Dewan Kehormatan Guru, bisa dikatakan perubahan yang akan kita lihat dari guru masa kini dengan guru sebelumnya. Seiring dengan perubahan zaman yang semakin pesat, kemudian nilai-nilai budaya semakin berubah seiring perkembangan arus informasi dan teknologi, tuntutan kreativitas seperti itu. Dan bagaimana dengan guru-guru yang ada di SMA Negeri 8 ini sendiri, Pak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Yang pertama, terima kasih juga atas pujiannya tadi anak-anak kami. Ini sebenarnya warisan beliau yang hanya melanjutkan saja. Nah, berkait dengan yang ditanyakan tadi terkait dengan guru di masa depan bagaimana dan guru ideal seperti tadi itu. Yang pertama adalah kalau kita lihat, kita di sekolah itu tidak bikin orang pintar sebenarnya Bapak. Orang pintar tidak bisa dibikin gitu. Artinya semua sudah, anak sekolah itu sudah punya potensi sendiri sebenarnya. Tapi apa yang dilakukan di sekolah? Kenapa harus ada tes diagnostik? Kenapa ada tes kompetensi awal? Nah itu sebenarnya adalah menggali potensi yang ada di sekolah itu. Sehingga guru harus cermat sekarang. Harus cermat ya, apa sih gaya belajar anak itu sekarang, apa sih potensi mana sih yang harus dikembangkan. Karena kalau sudah ketemu hal itu, bagaikan kalau orang mau tumbuh itu, pupuk apa kurang, ya tinggal itu ditambahkan. Nah itu yang kedua harus, tentu sekarang sudah hampir seluruhnya harus paham teknologi, guru nggak boleh ketinggalan dengan teknologi, media-media tertentu, apalagi sekarang ada model berbagai macam model pembelajaran, tidak boleh guru itu tidak memahami, jangan muridnya saja yang duluan. Nanti ada pertanyaan dari murid, kita bingung, ilmunya kita tahu tapi caranya kita nggak tahu gitu, modelnya kita nggak tahu. Nah itu jadi harapan kita ya guru-guru di SMA 8 tentunya ya harus ngeh dengan teknologi, mau berubah gitu intinya, mau berubah, mau mengikuti zamannya. Gitu. Itu kurang lebih kira-kira pendapat saya. Jadi bisa dikatakan orang pintar itu tidak bisa dibikin, tetapi harus melalui beberapa hal potensi yang mereka miliki, seperti itu salah satunya, Bapak. Iya, orang pintar itu terbentuk. Jadi kita memberikan media, kita memberikan apa istilahnya ya, kalau kita tanam di suatu tempat dia sudah punya bibit yang unggul, lalu pupuk apa yang kurang, bagian mana kurang, apa udaranya kurang, apa kita apakan. Nah itulah di sekolah, fungsinya di situ sekolah itu. Jadi mengembangkan potensi yang ada pada anak itu supaya optimal gitu. Kalau udah optimal berarti sekolah juga belum bagus gitu. Ya. Itu Nah bagaimana dengan pola-pola pengajaran khususnya di SMA 8 ini sendiri Pak? Nah itu dasarnya, jadi pola pengajaran harus sesuai dengan seperti tadi saya bilang, ya kita harus tes diagnostik dulu, gaya belajarnya bagaimana, kelompokkan dia ke gaya belajar yang mana gitu. Jadi yang gaya belajarnya sama kita kasih model dan model tertentu. Nah jadi kalau sumbernya juga harus banyak, ada kan sumber itu harus, istilah sekarang itu katanya berdiferensiasi. Jadi sumbernya tidak boleh hanya video saja, nggak boleh hanya PDF saja, tidak boleh begitu, harus berbagai macam media, berbagai macam sumber yang kita harus miliki, berbagai macam model, termasuk evaluasinya pun harus berbagai macam model, gitu. Saya kira. Baik. Kalau kita hubungkan dengan pola pengajaran di SMA 8 IKI sendiri, masih relevankah pola pengajaran yang mendominasi guru atau teacher center, ataukah harus memposisikan seorang guru sebagai seorang fasilitator bagi anak-anak didiknya, Pak? Ya, jadi harus. Jadi sekarang itu kalau masih memakai model bahwa semuanya dilakukan oleh guru dan guru mendominasi, itu kayaknya sudah nggak tepat lagi. Jadi harus yang jadi pusat adalah peserta didik kita. Apa istilahnya? Student center ya. Nah itu harus. Jadi kalau
Kalau sudah modelnya banyak, bervariatif, kemudian sumbernya banyak, nah tentulah itu pusatnya nanti siswa. Jadi siswa akan punya kesempatan untuk memilih gitu. Dia punya kesempatan untuk memilih kontennya, memilih modelnya gitu. Jadi termasuk kan memilih mapelnya sekarang. Memilih mapelnya. Sekarang mapel kita tidak boleh kita ujuk-ujuk kamu harus belajar ini, bukan. Jadi kita harus memberikan kesempatan untuk siswa kita untuk memilih mapel mana yang dia akan pilih gitu. Tentu juga ada batasnya sih, kebebasan yang ada batasnya karena kita juga terbatas gitu. Iya. Jadi posisi guru sebagai fasilitator ya, seperti betul, itu. Iya, iya. Memfasilitasi lebih banyak gitu. Baik. Ya, jadi bukan satu lagi, harus lebih banyak gitu. Andaikan anak itu masuk ke suatu ruangan, oh ini pilihan saya, ini pilihan saya. Fasilitator yang menyediakan guru gitu. Dan sekolah gitu tentunya. Baik. Kita akan rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana peran guru untuk pembangunan Bali. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana peran guru untuk pembangunan Bali. Masih menjadi topik kita pada hari ini. Saya ke Bapak Dewan Kehormatan Guru lagi niki, Pak Ketut Suyastra. Pak Ketut, kalau tadi sudah disampaikan bagaimana tentunya kreativitas guru sangat dituntut sekali untuk bisa dikatakan ini ternyata dari dulu sudah ada perbedaan guru-guru zaman dulu bisa dikatakan sebelumnya dengan guru-guru yang sekarang. Tetapi basicnya yang harus ditekankan pada seorang guru saat ini. Seperti itukah Bapak ingin menekankan hal tersebut? Benar seperti itu. Jadi tadi udah Pak Wahyu sudah banyak ya menyampaikan jadi apa yang sedang dialami sekarang kan. Ya. Sudah barang tentu apa yang kita bicarakan sekarang sudah menyambung dengan kurikulum Merdeka itu. Jadi memang tadi saya sudah nyampaikan jadi kreativitas guru itu tuntut ya. Karena potensi itu ada di siswa. Jadi mereka sudah bawa sendiri-sendiri. Nah tinggal sekarang guru itu bisa mendorong, membangun, membukakan potensi mereka. Kalau mungkin kalau dulu ya masih guru sentris ya, jadi gurunya banyak mendominasi, mungkin potensi itu sering tidak muncul. Tetapi kita tidak menyalahkan juga semata-mata guru semua, tapi karena memang kurikulumnya tuntutannya seperti itu. Jadi KTSP dulu ya seperti itu. Nah walaupun sudah ada cara belajar siswaktif, tetapi polanya masih dengan kurikulum yang lama. Nah sekarang ini sebenarnya sekolah betul-betul diberikan ruang. Jadi ruang yang begitu luas, kepala sekolahnya, gurunya. Jadi untuk memberikan satu media potensi yang dimiliki oleh siswa untuk dikembangkan. Nah tuntutannya seorang guru sekarang memang cukup berat dan cukup serius. Karena kenapa? Guru itu harus mampu membaca potensi siswa sehingga kita bisa mendorong mereka potensinya bisa muncul. Nah ini kalau saya mengamati dari kurikulum Merdeka itu adalah seperti itu. Makanya sebenarnya kita tidak terlalu banyak mengambil satu perbedaan guru dulu dengan sekarang, tetapi tuntutan zamanlah yang menyebabkan itu berbeda. Tetapi basic utama itu adalah bagaimana karakter seorang guru. Tadi saya kembali lagi guru yang digugu ya, itu loh. Jadi ditiru, digugu itu menjadi satu hal yang tidak bisa ditawar, sehingga karena kan menjadi figur, menjadi contoh, menjadi tauladan yang harus diikuti oleh teman guru sejawat, juga termasuk pada anak-anak itu sendiri. Saya kira jadi bisa dikatakan figur kemudian karakter seorang guru akan menentukan keberhasilan anak didik ke depannya? Benar Bapak? Sekali itu, ya. Karena kenapa? Sekarang itu tuntutan yang utama tadi sudah diberikan garis oleh Pak Sucipto itu. Jadi ya tidak bisa semata-mata membentuk anak menjadi pinter. Tetapi bagaimana karakter itu bisa terbangun dengan baik. Tapi kalau karakter itu di kalangan guru, kepala sekolah terbangun dengan baik, otomatis itu dia akan kayak air mengalir akan muncul di kalangan siswa. Berarti penguatan karakter ini sangat luar biasa. Jangan ditawar-tawar. Tuntutan kurikulum Merdeka juga seperti itu. Tuntutan kurikulum sekarang juga seperti itu. Ya. Kita maklumi bersamalah perkembangan zaman boleh, ya, tetapi karakter integritas itu jangan ditawar-tawar.
Baik, tidak boleh ditawar. Pembentukan karakter itu yang tidak boleh ditawar lagi ini. Nah, kalau kita berbicara tentang perubahan zaman, kemudian seiring perkembangan arus informasi dan teknologi ini sendiri, bagaimana sebenarnya peran guru dalam era reformasi kemudian dan keterbukaan informasi saat ini menurut Bapak? Ya, guru tidak bisa hanya nerima aja, harus belajar sekarang. Ya, banyak membuka semua komponen yang ada di tubuhnya, mulai mendengar, melihat, merasakan dan sebagainya. Jadi kalau boleh dikatakan guru harus mengikuti betul. Ya, tidak hanya sebatas teknologi ya, semua perkembangan harus diikuti. Jadi jangan sampai guru itu ketinggalan informasi di era sekarang ini. Tidak bisa. Jadi makanya guru itu tidak boleh hanya itu saja. Baik. Makanya tuntutannya adalah kreativitas. Jadi hari ini, besok itu selalu melakukan suatu perubahan. Baik. Jadi perubahan yang bisa mengikuti, ya sudah barang itu fondasinya tetaplah, integritas itu tetap fondasinya adalah seperti itu. Jangan sampai ada suatu perubahan yang ya keluar dari rel integritasnya seorang guru gitulah, seperti itu. Oke, saya ke Pak Wayan Dania niki, Sekbid Advokasi PGRI Provinsi Bali. Jujur Pak, dari kelas 3 SD cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Tetapi ini mungkin nasib yang membawa saya menjadi seperti saat ini tentunya ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya juga niki sendiri. Ternyata menjadi guru itu tidak mudah loh. Ternyata berat juga. Apa yang harus kita lakukan menjadi seperti kata Pak Ketut Suyastro ini, menjadi tokoh yang panutan yang digugu dan ditiru. Kemudian bukan hanya sekedar profesi seorang guru, mentransfer ilmunya, kemudian harus kreativitas yang dituntut saat ini. Nah, kalau kita berbicara kewajiban guru, kemudian apa yang harus dilakukan terhadap anak didiknya, tentunya kita berbicara tentang hak guru dong Pak, kesejahteraan guru. Bapak melihat kesejahteraan guru saat ini bagaimana Pak? Om Swastiastu. Yeah. Terima kasih Pak Karang. Terkait dengan pertanyaan Pak Karang itu, saya jawab nanti. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bali TV, yang mana tahun yang lalu dalam saat kita merayakan HUT PGRI yang ke-77 dan Hari Guru tahun 2022, kita juga menjadi narasumber di tempat ini juga. Di mana pada saat itu kita membicarakan atau kita mempermasalahkan bahwa adanya guru bahasa daerah dan guru agama itu belum dijadikan dan diikutkan dalam proses pengangkatan P3K. Nah, sehubung dengan hal itu kita suarakan, akhirnya tahun ini guru bahasa daerah dan guru agama itu diikutsertakan dalam proses pengangkatan atau statusnya dia menjadi P3K. Itu yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bali TV. Selanjutnya yang kedua adalah sudah tentunya kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Bali dan masing-masing kabupaten kota se-Bali, juga saya apresiasi atas atas perhatiannya ikut serta mengangkat guru bahasa daerah dan guru agama menjadi P3K. Itu melalui proses ini ya. Selanjutnya terkait dengan masalah peran kita di sini adalah bahwa tujuan daripada pemerintah Provinsi Bali, Gubernur Bali adalah nangun satkerti loko Bali itu menjadi ujung tombak. Maka untuk mencapai itu adalah dari kita, dari sekolah itu kelas TK ada metode pembelajarannya. Oleh karena itu bagaimana guru bisa menyesuaikan diri dengan kondisi TK itu, yaitu dengan memperkenalkan budaya, menari, menabuh dan lain sebagainya, yaitu nasionalis dan lain sebagainya, melalui kita sering melihat TK itu juga ikut pawai dan sebagainya. Itu metode pengenalan pertama terkait dengan budaya kita itu. Yang kedua, di SD lebih meningkat lagi, sudah ada lomba-lomba gener wayang, sudah ada lomba-lomba menulis aksara Bali, satu aksara Bali dan lain sebagainya, dan lomba-lomba budaya yang lebih luas. Nah, sehubungan dengan hal itu, guru itu memang kreatif, seperti yang dikatakan oleh Pak Tutsuarso tadi, kreatif sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
Nah, sehubungan dengan hal itu, maka peran guru dalam rangka meningkatkan tujuan daripada Provinsi Bali, Nangun Satkerti Loko Bali ini adalah sangat berperan. Itu termasuk juga berpakaian, karena kita program-program ekstrakurikulernya sudah juga disesuaikan dengan program-program daripada pemerintah Provinsi Bali, sudah tentunya tidak meninggalkan daripada program pemerintah pusat. Di mana kita di Bali sangat guru itu sangat kreatif menggabungkan daripada program-program pusat dengan program-program daerah Bali, yang mana tidak saling menyimpang tetapi saling mendukung, saling mengisi, saling melengkapi, sehingga dikenallah kita di Bali itu adalah guru yang kreatif. Guru yang kreatif. Sehubungan dengan hal itu, maka saya harapkan kepada pemerintah juga, pada saat itu juga saya minta tahun yang lalu bahwa kesejahteraan guru itu perlu diperhatikan. Di mana pada saat itu saya juga ucapkan terima kasih dan sekarang juga tetap ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali yang mana telah memberikan insentif kepada guru-guru SMA, SMK di seluruh Bali. Namun untuk TK, SD dan SMP itu belum tersentuh oleh pemerintah kabupaten kota se-Bali, walaupun tidak seluruhnya. Sebagiannya sudah memberikan insentif. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar kepada pemerintah daerah kota yang telah memberikan insentif kepada guru TK, SD, SMP sesuai dengan kemampuan pemerintah, tetapi masih ada beberapa kabupaten yang belum memberikan. Itu oleh karena itu mohon diperhatikan kesejahteraan guru, walaupun sedikit yang penting ada perhatian itu. Yang mana juga kepada pemerintah Provinsi Bali, karena provinsi mampu untuk memberikan kesejahteraan kepada guru-guru SMA SMK supaya mengkoordinasikan juga kepada kabupaten-kabupaten yang belum memberikan, sehingga ada rasa keadilan daripada guru dalam rangka mereka peningkatan pengabdian di bidang guru, karena tanggung jawab guru adalah sangat berat begitu. Lebih-lebih guru yang honor itu jelas honornya sangat rendah itu. Nah, sehubungan dengan hal itu, bagi guru-guru barangkali yang belum menerima insentif itu mohon tidak berkecil hati dulu, karena kita dari pihak PGRI, dari pihak organisasi tertentu tetap akan memperhatikan. Sudah tentunya kita melihat daripada kemampuan masing-masing pemerintah daerah, kabupaten kota se-Bali. Selanjutnya kepada pemerintah pusat itu agar betul-betul nanti memperhatikan daripada masing-masing kabupaten kota yang belum memperhatikan gurunya secara maksimal, agar ada sedikit koordinasi kepada masing-masing kabupaten itu, sehingga nantinya tidak ada pilih kasih daripada guru-guru yang bersangkutan, walaupun dia mengajarnya di SMP, SD maupun TK, walaupun juga dia mengajarnya di lain kabupaten kota. Ya, bisa dikatakan ini kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali yang mengangkat guru P3K ini sendiri untuk mewujudkan SDM Bali unggul, bisa dikatakan demikian Bapak melihatnya? Sangat bisa, sangat bisa. Karena apa? Guru bahasa daerah dan guru agama itu merupakan cikal bakal daripada pembentukan karakter. Karena pelajaran-pelajaran karakter itu banyak berasal dari guru dan bahasa daerah, dari guru agama dan guru bahasa daerah. Karena tatwa-tatwa, tulisan-tulisan dan sebagainya itu banyak sekali melalui lontar-lontar yang ditulis dengan bahasa daerah itu. Nah, sehubungan dengan hal itu, saya sekali lagi ucapkan terima kasih karena nyambung daripada tujuan Provinsi Bali dengan adanya guru bahasa daerah dan guru agama yang diperhatikan kesejahteraannya itu. Jadi bisa dikatakan juga ini kebijakan ini salah satu implementasi dari visi pemerintah Provinsi Bali Nangun Satkerti Loko Bali ini sendiri, Bapak? Ya, memang betul adanya begitu. Cuman sekarang perlu diperhatikan yang belum dapat gitu aja. Yang belum dapat, mohon bersabar seperti kata Bapak tentunya Pak Daniel. Baik, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru dengan topik kita yaitu peran guru untuk membangun Bali akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana peran guru untuk membangun Bali? Masih kita angkat menjadi topik kita untuk kita bahas pada
kesempatan kali ini tentunya bersama narasumber saya pada hari ini yang dikenal dengan pahlawan. Kalau saya sih menyebutkan pahlawan dengan banyak jasa ya. Seorang guru pahlawan dengan banyak jasa niki sendiri. Saya ke Pak Ketut Suyastro dulu. Pak Ketut Suyastro melihat selaku Dewan Kehormatan Guru niki sendiri, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali niki sendiri, kebijakan yang dilakukan, ini merupakan salah satu implementasi dari visi Nangun Satker Tiloka Bali. Secara kuantitas, kemudian kualitas, ini apakah akan mempengaruhi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali ini sendiri untuk menghasilkan generasi-generasi penerus untuk melanjutkan pembangunan di Bali ini sendiri, Bapak melihatnya melalui tangan seorang guru? Ya, sebenarnya apa yang sudah dibangun itu sudah nyambung ya. Apa yang muncul di Nangun Satker Tiloka Bali itu antara pola kebijakan pemerintah dengan dinas pendidikan dan kemudian turunannya ke sekolah itu sudah nyambung. Terlebih tadi sudah Pak Wayan Daniel juga sudah nyampaikan. Jadi apa menjadi satu keluhan yang muncul di kalangan guru sudah disampaikan dan direspon. Dan kebetulan juga hal ini adalah sebagai satu jalan, sebagai jembatan bagaimana untuk membangun generasi kita. Jadi guru itu sangat penting, baik itu menyangkut kebutuhannya, ya yang selama ini mungkin proses penyebarannya masih belum merata betul, ini sedang ditata oleh pemerintah daerah. Nah pemerintah daerah harus mengambil satu kebijakan sesegera mungkin. Nah ini terbukti kan sekarang turunannya dari pemerintah pusat adanya P3K itu, jadi kemudian sampai di daerah, nah terjawab juga yang menjadi keluhan cukup lama untuk guru agama dan bahasa Bali juga sudah terjawab. Nah mungkin ini turunannya tadi juga sudah sampaikan bagi yang belum, dan juga tidak hanya sebatas mereka menjadi P3K, tapi kesejahteraannya juga menjadi perhatian. Nah saya selaku Dewan Kehormatan juga menyampaikan kepada teman-teman sahabat para guru yang ada di lapangan, di sekolah dan sebagainya, ayolah kita berbuat semaksimal mungkin untuk hal ini. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah harus dijawab dengan kreativitas guru itu sendiri. Ya, jangan hanya kita bisa menuntut kepada pemerintah setelah ada satu kebijakan kita tidak bisa berbuat. Saya kira itu. Dengan kata menjadi P3K ini sendiri, kesejahteraan lebih terjamin, kemudian secara kualitas juga lebih meningkat, Bapak? Ya sudah barang tentu ini kan harus dijawab oleh insan guru. Jadi kita tidak bisa hanya berjuang baik secara mandiri, kemudian melalui organisasi profesi kita PGRI ini tidak bisa hanya sebatas itu, tidak bisa sebatas menyampaikan keluhan kepada dinas pendidikan, tetapi ketika kebijakan-kebijakan yang sudah memberikan sesuatu kesejahteraan, ayo harus dijawab, ya, dijawab dengan tindakan bagaimana sosok guru yang ideal itu, seperti yang kita bicarakan dari awal tadi. Saya kira itu. Baik. Saya ke Pak Wayan Sucipta niki selaku Kepala SMA Negeri 8 Denpasar niki sendiri. Pak Wayan, kita mengetahui ini peran media sosial juga apakah juga merubah perilaku kemudian pola interaksi anak didik zaman sekarang, Pak? Sangat. Jadi kita sebagai seorang guru memang harus paham dengan media sosial. Jadi model pembelajaran kita bisa kita masukkan ke sana. Apakah melalui TikTok nanti kita membelajarkan siswa kita. Yang penting mereka itu senang. Jadi mereka senang, belajarnya senang, maka dia akan membelajarkan dirinya sendiri lebih banyak lagi gitu. Nah kalau kita masih berpikir seperti dulu bahwa semua materi pelajaran kita sajikan di depan kelas, saya kira itu sudah kurang tepat lagi. Kita kasih dia model-modelnya, metodenya, titik-titiknya, maka mereka akan nyari sendiri. Ketika mereka mencari sendiri itu, saat itulah mereka benar-benar belajar sesungguhnya. Bukan yang di kelas kita sajikan, bukan itu yang benar-benar belajar sesungguhnya. Intinya mereka harus senang dulu. Iya, mereka harus senang. Belajar tuh makanya kalau di Bapak tuh tadi menyebutnya Ki Hajar Dewantara menyebut sekolah itu taman belajar. Yeah. Jadi bagaimana kita bisa menampilkan
kelas itu seperti taman atau sekolah secara keseluruhan seperti taman yang menyenangkan itu kuncinya di situ. Baik. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa zaman sekarang guru bisa dikatakan sebagai fasilitator. Kemudian bisakah guru di era sekarang ini sendiri disebutkan sebagai agen pelopor perubahan yang menjadi ujung tombak pelaksana program pendidikan yang dicanangkan pemerintah, Pak? Sangat itu. Jadi itu sangat tepat gitu saya bilang. Jadi memang kalau guru tidak mau berubah itu sama aja dengan kita mengembala, tapi pengembalaannya ke depan atau muridnya jauh sekali ke depan, tapi pengembalaan jauh sekali di belakang, artinya tidak terarah. Artinya bagaimana seorang guru bisa menyelami muridnya. Jadi berada dalam kondisi muridnya, ya. Jadi apapun kondisi muridnya harus dipahami oleh guru. Keadaannya bagaimana gitu. Apa yang dia perlukan gitu. Jadi jangan sampai dia butuh A, gurunya menyajikan yang B. Itu malah kemunduran saya rasa itu. Baik, Pak Ketua Suyastra, saya pernah membaca bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang kualitas pendidikannya maju. Apakah kita sudah ke arah sana, Bapak melihatnya? Sebenarnya kalau kita mengacu apa yang dilakukan oleh kebijakan Menteri Pendidikan, melihat dari kurikulum Merdeka sekarang, sebenarnya arah untuk ke sana itu sudah berjalan cepat. Tinggal sekarang responsif guru sekarang kita ini harus ngikutin. Jadi makanya saya tadi katakan kepala sekolah, guru itu harus juga ikut berlari gitu loh istilahnya. Jadi ketika sekarang sudah ada satu pola kebijakan yang sangat jelas, apalagi sekarang sudah di produk terus guru penggerak itu. Jadi artinya upaya untuk ke arah sana itu sudah sangat jelas sekali. Tinggal sekarang kita semuanya termasuk juga kebijakan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten kota juga harus memberikan seluruh dorongan kepada Bapak Ibu guru kita. Karena guru ini akan bisa bersinergi betul, kurikulum Merdeka ini akan bisa berjalan dengan baik kalau dorongan-dorongan ini juga tidak hanya sebatas kebijakan-kebijakan saja. Artinya apa? Media untuk pembelajaran terus dibuka, kesempatan-kesempatan guru untuk ikut pelatihan juga terus dibuka. Jadi termasuk juga kesejahteraan mereka juga menjadi perhatian. Ya. Nah ini sangat penting sekali karena ketika sinergi ini terus berjalan, saya yakin dengan kesungguhan daripada pemerintah dan kebijakan dari pemerintah provinsi dan daerah ikut juga memberikan dorongan, saya yakin pendidikan kita akan mengarah ke sana. Jadi polanya sudah sangat jelas ini. Yang sekarang sudah polanya sangat jelas. Saya kira seperti itu. Ya, baik. Berarti program pendidikan yang dicanangkan pemerintah saat ini juga sudah dilaksanakan dengan baik oleh para guru, bisa dikatakan demikian, Pak? Bapak melihatnya? Ini kan baru boleh dikatakan tahap awal ya. Tahap awal. Jadi kalau nggak salah itu 2022 ya. 2022. Baru dicanangkan dan itu belum semua. Nah itu baru dilaksanakan betul 2023 nggih, Pak Yan ya. 2023. Jadi kalau ini boleh dikatakan, ini tidak bisa kita menunggu-nunggu terus kan. Nah ini memang tuntutannya cukup serius ya. Pak Yan selaku kepala sekolah ini harus bergerak terus juga bersama dengan guru-guru sehingga kurikulum ini tidak hanya sebatas kurikulum Merdeka dia. Jadi ketika kita diberikan suatu ruang, ya, jadi boleh dikatakan merdeka lah. Sekolah itu memberikan ruang berkreativitas. Ini harus dibangun terus, diberikan kebebasan untuk terus berpacu ya. Sehingga apa yang menjadi harapan itu tidak hanya sekedar tulisan di kertas. Saya kira seperti itu. Baik. Saya ke Pak Wayan Dania. Pak Wayan Dania dari Sekbid Advokasi PGRI Provinsi Bali ini sendiri, seperti kata Pak Ketua Suyastra ini sendiri, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatnya kesejahteraan, kemudian para guru khususnya, Niki sendiri akan meningkatkan kualitas mereka untuk memberikan pendidikan kepada anak didiknya sesuai dengan program pendidikan yang dicanangkan pemerintah yang baru saja di 2022 Niki sendiri. Nah, bagaimana Bapak melihatnya? Apakah ini juga akan mempengaruhi kinerja para guru
ketika secara kualitas atau secara apa ya, kesejahteraan mereka juga sangat-sangat kurang diperhatikan saat ini? Terkait dengan itu memang saling berhubungan, sangat erat kaitannya. Peningkatan kualitas guru atau profesionalitas guru dalam rangka melayani siswa itu adalah sangat erat kaitan dengan kesejahteraannya dia. Nah, sehubungan dengan hal itu, maka peningkatan kualitas, peningkatan profesionalisme daripada guru untuk melayani siswa harus berimbang dengan kesejahteraannya. Bagaimana mungkin dia bisa konsentrasi penuh apabila honornya pun kadang-kadang bagi yang guru honor itu tidak dibayar beberapa bulan gitu. Nah, namun demikian pemerintah sekarang ini sudah kayaknya sudah memperhatikan hal itu. Karena sudah mengerti bahwa semua komponen, tidak guru saja, semua pekerja dan lain sebagainya itu perlu ada kesejahteraan untuk meningkatkan produktivitas. Demikian pula halnya saya sependapat sekali dengan Pak Karang, itu memang harus saling mengisi. Harus berimbang antara kesejahteraan dan profesionalisme. Lebih-lebih di era sekarang ini banyak hal yang dibutuhkan oleh guru, yang dibutuhkan oleh guru. Di samping mereka pengetahuan secara real juga harus mengenai teknologi. Minimal guru itu juga harus punya laptop atau komputer, itu harus ada. Tiap saat dia juga harus memiliki pulsa HP. Itu bagaimana setiap saat, seperti istri saya sebagai guru SD misalnya, sampai jam 10 malam pun masih dipanggil oleh orang tua siswa dan siswa untuk bertanya berkenaan dengan besoknya mata pelajaran apa dan lain sebagainya, atau yang sudah lewat dan lain sebagainya. Itulah perlu ada modal guru, modal finansialnya itu, yaitu seperti HP, laptop, dan lain sebagainya. Di samping juga dia mengikuti les-les sekarang, karena perubahan itulah yang kekal. Lebih-lebih kurikulum Merdeka ini mereka bahkan dalam rangka 1 bulan itu dia mengikuti 3 program daripada seminar online yang diselenggarakan oleh pusat itu. Waktunya juga dia dana dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlulah dirangsang dengan kesejahteraan sehingga mereka termotivasi untuk meningkatkan profesionalisme, otomatis peningkatan pelayanan siswa, dan otomatis layani siswa dilayani dengan baik, maka outputnya, peningkatan mutunya itu dah, peningkatan mutu ini adalah berbagai aspek kepribadian, aspek intelektual, teknologi, dan selanjutnya mereka mempunyai keterampilan untuk hidup. Nah, keterampilan untuk hidup untuk masa depannya sesuai dengan potensi masing-masing, sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing, yaitu inti daripada kurikulum Merdeka, yaitu mengutamakan daripada pengetahuan itu kepada lingkungan, sehingga nanti masa depannya tidak lagi kemana-mana mencari pekerjaan atau mencari penghasilan, dia cukup memadukan pengetahuannya itu dengan potensi dasar yang ada. Seperti misalnya kita di Bali, banyak di bidang budaya. Untuk menerima pariwisata, maka anak-anak kita banyak dibekali dengan seni budaya untuk menyambut pariwisata dunia. Otomatis juga pekerjaan itu tersedia. Ya, berarti pentingnya nilai-nilai luhur bangsa seperti sikap toleransi, gotong royong, kepercayaan adat, tradisi seni, dan lain-lain ini juga mempengaruhi pengajaran atau bisa dikatakan pemberian pelajaran kepada siswa untuk kehidupan pembangunan di Bali ke depannya nanti. Bapak melihatnya? Sangat mempengaruhi. Itulah profesionalisme guru itu, yaitu meningkatkan, tidak meningkatkan keterampilan dan pengetahuan teknologi saja, dia juga meningkatkan daripada nilai-nilai budaya atau nilai-nilai nasionalisme kita, yaitu gotong royong, toleransi. Di samping itu juga dia juga mengetahui potensi dirinya, peran dirinya dalam rangka memajukan negara, memajukan daerahnya, dan sekaligus memajukan dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri menuju kepada keluarga, kepada pemerintah kabupaten provinsi, dan nanti ke tingkat nasional. Jadi muaranya tetap tingkat nasional melalui pencapaiannya, melalui budaya-budaya daerah, kondisi-kondisi daerah yang sangat berpotensi untuk memajukan negara. Tidak, jadinya kesimpulannya adalah semuanya dipentingkan, tidak daerah saja, tidak nasional saja, itu digabungkan menjadi satu. Nilai-nilai budaya itu daerah
dan nasional itu, sehingga inilah dijadikan tonggak untuk memajukan siswa sekaligus nanti memajukan bangsa dan negara. Jadi bisa dikatakan ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Sucipto juga atau Pak Ketut Suyastro niki, penguatan karakter juga sangat dipentingkan. Ya, itulah penguatan karakter, itulah dasar daripada kita di dalam mendidik anak itu berdasarkan karakter. Berdasarkan karakter ini diberikan keterampilan, diberikan pengetahuan, teknologi, itu nyambung. Tidak mencetak orang pintar tetapi tidak berkarakter dalam bahaya itu. Demikian pula dia berkarakter saja tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan teknologi juga tidak sempurna. Oleh karena itu karakter ini yang menjadi dasar, penambahannya adalah keterampilan, pengetahuan, teknologi, sehingga dia bisa bersaing baik secara lokal, daerah, bahkan di tingkat internasional. Baik, baik. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana peran guru untuk membangun Bali tentunya setelah pariwara berikut ini. Ya, peran guru untuk pembangunan Bali. Kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru tentunya. Kalau kita berbicara tentang semakin pesatnya perubahan zaman, kemudian nilai-nilai budaya semakin berubah seiring perkembangan arus informasi dan teknologi, ada yang perlu kita ketahui bahwa pembentukan karakter tidak boleh diganggu-gugat. Itu yang harus dibentuk sejak dini, Niki sendiri. Dan itu tugas guru. Nah, ini cukup berat menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru. Saya ke Pak Wayan Sucipto, Kepala SMA Negeri 8 Denpasar niki sendiri, atau yang lebih dikenal dengan SMAPA niki sendiri. Bapak, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan guru-guru di SMA Negeri 8, saya yakin ini akhirnya bisa melahirkan anak-anak yang sangat berkualitas, yang bertalenta, kemudian tetapi karakter seorang anak tidak ditinggalkan. Tidak boleh meninggalkan penguatan karakter niki sendiri. Nah, kita berbicara tentang peran guru niki sendiri. Bagaimana dengan cara untuk meningkatkan kualitas seorang guru, khususnya di SMA 8 niki sendiri, Pak? Baik, tadi mungkin sudah disinggung bahwa karakter itu adalah pondasi awal, gitu ya, untuk semuanya. Bahkan tujuan kita akhirnya juga karakter nanti. Yang dilakukan di SMA 8 mungkin perlu saya sampaikan. Kalau di SMA 8, mungkin warisannya dari Pak Tut ini dulu, itu pertama siswa kita masuknya pukul 7.30. Tapi guru kami jam 6:30 sudah ada di sekolah, Bapak. Guru kami jam 6:30 sudah ada di sekolah. Apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka akan ada di gerbang depan, kemudian ada di gerbang samping, ada yang diparkir. Dia bukan tukang parkir itu. Kita punya tukang parkir juga gitu. Nah, apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan di situ adalah baru dia datang, murid kita disalami, dicek pakaiannya apa sudah, ada yang masih nyamping-nyamping, ada kancingnya belum dikancingin, itu rambutnya belum rapi, ditanya ini kok masih ada belum rapi gimana. Nah, itu dari awal kita sambut kehadiran siswa dengan senyum. Sebagai seorang orang tua di situ kita berperan betul. Bahkan kita tanyakan keadaannya di rumah, bagaimana kok bisa keringetan datang gitu misalnya, kita tanya. Nah, kalau ada yang salah di sana, ada yang melanggar atau ada yang kurang disiplin, guru-guru kami itu yang di depan tuh, tugas jaga di depan tuh akan memberikan hukuman. Nah, hukumannya pun ini kita sebut sebagai hukuman yang berdiferensiasi, saya kasih istilah seperti itu. Apa hukumannya? Nah, kadang dia membersihkan padmosana, ya, supaya dia tahu juga bahwa kita punya padmosana, kita punya tempat sembahyang yang baik, yang patut kita bersihkan. Nah, juga tidak itu aja, hukumannya bisa saja yang lain lagi. Kita bisa minta dia nulis apa yang dia alami kok sampai terlambat, kok sampai mengalami hal seperti itu. Gitu. Dia akan nulis di situ, nulisnya itu banyak dia tulis. Nah, sehingga apa dampaknya di situ? Dampaknya adalah dia kecapean nulis, itu salah satu dampak yang mungkin dia tidak akan mengulangi. Tapi dampak yang lain adalah saya tahu jadinya dia terlambat karena apa.
dia tahu mengungkapkan bagaimana di dalam tulisan itu dia terlambat itu kenapa. Kita dapat literasi di situ gitu. Kita dapat kemampuan dia mengungkapkan juga di situ. Nah mungkin itu salah satu juga penyebab mereka itu banyak prestasi di bidang literasi gitu. Nah mungkin salah satunya. Nah jadi itu dilakukan di SMA 8. Jadi hukumannya itu hukuman yang mereka terima senang gitu loh. Gimana dia menerima hukuman dengan senang gitu. Kadang-kadang ya setelah dia membersihkan Padmo, kadang bisa diajak ke kantin, dikasih minum. Ya juga dia sebagai permohonan maafnya guru sebenarnya itu juga. Nah perlu kita lakukan hal itu saya kira. Karena ya tadi karakter disiplin, kerja keras, tekun, itu karakter itu. Kalau itu sudah terbawa, lulus dari SMA 8, dia membawa itu, maka di masyarakat nanti, kalau ada sesuatu yang belum kompetensi tertentu belum dia dapatkan di SMA 8, dia pelajar sendiri secara tekun, secara disiplin, dia akan belajar sesungguhnya, dia akan dapat apa yang dia inginkan. Dan kalau dia masuk ke dunia kerja, pasti orang akan nanya, disiplin nggak anak ini? Tekun nggak dia? Dimanapun kita kerja, itulah yang paling utama, disiplin, tekun, dan jujur. Nah itu yang harus ya istilahnya di SMA 8 kita lakukan. Itu sudah kita lakukan. Jadi itu yang dilakukan di SMA 8 untuk membangun karakter, membentuk karakter. Selain karakter untuk meningkatkan kompetensinya. Kalau meningkatkan kompetensi kan memang sudah standarnya begitu. Jadi kita kalau sudah dia punya kemampuan literasi yang baik, maka ketika jam istirahat dia selesai ke kantin, dia akan belajar mandiri, dia ikut lomba mandiri. Sebagian loh itu siswa kami, dia lomba, dia sendiri yang punya ide lomba, bukan kami, gitu. Nah, jadi itu penting kalau dia udah, oh saya merasa saya mampu ini, saya lomba ini. Baru kemarin ini kita dapat lomba Olimpiade Matematika, ya, baru kemarin ini juara 1 juga, mudah-mudahan nanti bisa kita share lebih banyak. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang perlu digarisbawahi, Bapak mengatakan bahwa selain sebagai seorang pendidik, seorang guru juga harus menjadi orang tua bagi mereka. Ya, nah itu. Jadi kita berbagi peran. Ini saya punya guru ya, mungkin saya nggak perlu sebut di sini namanya. Kadang-kadang karena dekatnya dia dengan murid kita ya, dekat muridnya. Ibu, saya lupa bawa duit bu, saya ingin makan ke kantin. Seperti ibunya betul loh Pak. Saya terus terang aja, saya kagum dengan guru saya itu. Jadi dia itu apa istilahnya kekeluargaan mereka, keterbukaannya akhirnya apa yang dia alami itu disampaikan pada guru itu. Ini begini caranya, begini masalah-masalah pembelajaran, masalah pribadi kadang disampaikan. Dan kita bisa membantu dia akhirnya menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah itu, jadi kalau pertama guru itu harus dekat dengan muridnya dan dipercaya oleh muridnya Bapak Ibu. Itu dipercaya. Dia kalau ada rahasia tertentu, guru tidak akan bilang, ya dia tidak akan bilang. Gurunya tidak akan bilang gitu. Jadi dia terbuka. Guru BK kami banyak yang punya kemampuan itu. Jadi luar biasa itu awalnya. Saya hanya melanjutkan gitu intinya. Bukan saya yang membentuk itu semua. Tapi saya punya tanggung jawab tidak boleh turun gitu. harus terus itu meningkat. Pak Ketua Suyastra, ini yang menarik sekali apa yang diterapkan di SMA 8 ini sendiri untuk membentuk karakter, disiplin, kemudian tekun, kerja keras itu akan membentuk sebagai pedoman dasar mereka ke depannya. Ketika melangkah jauh ke depan, bisa dikatakan demikian Niki sendiri. Niki, kita berbicara tentang hukuman juga perlu untuk pembentukan karakter itu sendiri. Bapak melihatnya, Pak? Tadi udah banyak disampaikan oleh Pak Wayan Cipte. Ya siogianya guru itulah seperti itu. Ya. Kalau dikatakan berat, betul berat jadi seorang guru. Susah, betul susah. Tetapi ada satu kebahagiaan khusus yang akan kita dapatkan suatu kelak nanti. Ya. Ketika mereka sudah jadi, kemudian dia keluar di pendidikan, anak itu sekecil apapun budi baik kita kepada siswa binaan kita, dia tidak akan pernah melupakannya. Ya, mungkin guru lah, termasuk saya sendiri,
ketika disapa oleh bekas siswa binaan, sering kita tidak tahu namanya, tetapi dia merasakan satu sentuhan yang luar biasa. Nah inilah siogianya guru memang harus seperti itu. Baik. Iya, masalah hukuman saya kira hal-hal yang wajar, pasti mendidik. Saya yakin-yakinnya tidak ada guru yang akan memberikan satu hukuman untuk menyusahkan atau menyakiti siswa binaannya, siswa didiknya. Pasti dia punya keinginan yang luar biasa untuk ke depan pada siswa binaannya. Saya kira itu seperti itu. Tugas guru juga seperti kata Pak Estu Yasser ini berat ya. Nah, pentingnya peran seorang guru Pak untuk membekali diri dengan berbagai macam kompetensi supaya kedepannya dapat memainkan peran dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman demi pembangunan, khususnya pembangunan di Bali ini sendiri. Bapak melihatnya bagaimana Pak? Ya, ini memang sinergi ini harus berulang-ulang saya sampaikan. Ya. Ketika pemerintah sudah mengambil satu kebijakan yang bisa memberikan satu angin kesejahteraan untuk guru-guru kita harus menjawab. Iya, harus bersinergi ini. Ya tidak bisa kita menuntut guru harus seperti ini dan seperti ini, tetapi kita tidak pernah meresponnya. Demikian juga orang tua siswa, ini harus juga punya perhatian yang serius terhadap putra-putrinya, jangan menyerahkan sepenuhnya juga pada sekolah, karena ketika sinergi ini berjalan dengan baik, saya yakin ya proses pendidikan ini untuk membentuk ya siswa didik untuk masa depan, saya yakin akan bisa terwujud dengan baik, sesuai dengan apa yang menjadi sasaran Nangun Satkirti Loko Balinya. Jangan lupa fondasi awalnya adalah penguatan karakter tetap ini sendiri. Itu adalah membangun integritas. Itu adalah satu pekerjaan yang cukup serius dan luar biasa. Baik, Pak Dania selaku Kabid Advokasi PGRI Provinsi Bali. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali niki sendiri kebijakannya untuk mengangkat sebagai P3K, kemudian masih Astungkare akan berlanjut lagi niki sendiri. Nah, Bapak melihat apa momentum apa yang Bapak bisa diambil dengan Hari Guru Nasional dan juga HUT ke-78 PGRI niki sendiri Bapak? Momentum yang kita ambil dalam rangka HUT kita yang ke-78 dan Hari Guru tahun 2023 adalah sangat banyak. Yang pertama adalah momentum adanya perhatian daripada pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten terkait dengan masalah-masalah guru. Yang kedua, adanya kurikulum baru sehingga para guru itu harus menyesuaikan diri dengan kurikulum itu dengan cara belajar lebih banyak. Baik itu melalui pertemuan-pertemuan secara langsung maupun secara online. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu guru, momentum ini kita pakai untuk menyelaraskan daripada tujuan kurikulum dan tugas-tugas kita sebagai melaksanakan kurikulum itu untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah sudah tentunya tadi sudah banyak disinggung oleh teman-teman kami, yaitu mempunyai karakter, budi pekerti, kepribadian sesuai dengan budaya kita, dan selanjutnya menyerap ilmu sebanyak-banyaknya demi keterampilannya sesuai dengan minat bakat dan sebagainya. Nah, sudah tentunya dari momentum ini kita akan selalu menggabungkan. Kita dari PGRI akan menjadi mediator kepada pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten antara kebutuhan guru dengan perhatian daripada pemerintah. Apa nanti menjadi permasalahan-permasalahan guru, kita akan mediasi kepada pemerintah daerah, baik provinsi kabupaten, sehingga nanti nyambung daripada tujuan kurikulum, tujuan pemerintah pusat dengan peran kita sebagai guru, sehingga tercapailah itu nyambung, yaitu tujuan provinsi, tujuan nasional, dan tugas-tugas guru itu sesuai dengan profesionalnya. Jadi momentum daripada HUT ini kita sambut dengan baik, sudah adanya perhatian daripada pemerintah, dan demikian pula para guru-guru kita harapkan dengan adanya perhatian pemerintah itu supaya dia membekali diri lebih baik lagi. Nah, demikian pula kami beritahu lagi sedikit bahwa kami dari PGRI terkait dengan perayaan ini
di provinsi kita tidak banyak melakukan kegiatan, namun kita transfer di kabupaten masing-masing dan kita dukung dan berikan motivasi dari provinsi. Karena apa? Karena kita sangat menghormati daripada adanya kegiatan pemerintah yaitu pemilu, supaya tidak mengganggu daripada proses tahapan-tahapan pemilu itu dengan kegiatan-kegiatan kita, tidak mendatangkan daripada masa-masa dari kabupaten ke provinsi, dan kita cukup berikan mereka kesempatan di masing-masing daerah pengurus PGRI itu sendiri sesuai dengan kemampuan, situasi dan kondisi, dengan tetap memperhatikan daripada guru-guru itu sendiri. Apa permasalahannya, kita akan akomodir, astung karo, kita dapat nanti membantunya. Baik, baik Bapak-bapak guru, terima kasih sudah sharing. Ini luar biasa sekali. Hari ini saya sudah bisa berhadapan langsung dengan para guru-guru yang sangat luar biasa sekali. Seperti di awal saya sempat mengatakan bahwa melalui tangan-tangan beliau, tangan-tangan guru yang kritis, kreatif, inovatif akan melahirkan generasi-generasi cerdas yang dapat berkompetensi dalam persaingan global untuk pembangunan Bali tentunya. Saya Madi Sugeng Karang, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.